Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, buat berkat dan cinta kasih yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menghantarkan kami dari rumah kami, boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan, boleh mengerti, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan ampuni supaya kami layak menjadi anak-Mu. Melalui Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amanginang. Apa kabarnya? Molo anak sekolah minggu baru tadi di dokon. Selamat hari Minggu Amanginang. Apa kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa. Soni juta bayanate. Boha kabar Amanginang? Sehat? Kuat? Luar biasa. Puji Tuhan. Hatani debata manang firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih berdosa, lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atau atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang ada di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bisa kita bayangkan kalau kita sedang menonton televisi atau menonton sesuatu dari handphone kita. Saat ini banyak sekali gambar-gambar yang muncul ya. Bencana alam, gempa bumi, ada PTMC, kebakaran, dan lain sebagainya. Sehingga reporter melaporkan korban jiwa diperkirakan ribuan bahkan ratusan orang. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita, Amanginang? Apakah mereka lebih berdosa dari kita? Apakah itu hukum Tuhan bagi mereka? Lalu, apakah yang kita pikirkan jika seseorang atau suatu keluarga mati menggenaskan? Mungkin kita merasa takut dan bertanya, mengapa hal demikian bisa terjadi? Apakah ada salah? Apakah ada dosa sampai mereka mengalami kejadian yang mengenaskan itu? Begitulah pendapat orang pada umumnya, Amanginang, yang sering sekali menghubungkan penderitaan dengan kesalahan. Kita sering tergoda
untuk menghubung-hubungkan kesalahan sehingga tergiring untuk menghakimi orang lain. Ya aduh hamu tayo songoni kecelakaan mak sahalak remaja atau naposo. Oh, alani dosa na dotongi itu rendah hita. Itu sering terjadi. Toho di? Toho? Manusiawi di? Iya. Atau kita ambil contoh lain yang lebih dekat di sekitar kita. Nah kanik kudokon naposo atau remaja yang mengalami kecelakaan. Contoh itu ya. Teman kita yang kita tahu dia adalah orang yang baik-baik, tiba-tiba dia menderita penyakit. Atau tetangga kita tiba-tiba mati, langsung datang ke pikiran kita, mengapa terjadi seperti itu? Nabuha dia teh alani dosa na doi. Itu yang sering terjadi. Amanginang dalam khotbah minggu ini dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5, Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan orang-orang tentang suatu peristiwa sekelompok orang Galilea yang mati menggenaskan. Sekumpulan orang mati mengenaskan dibunuh oleh Pilatus saat mereka menyerahkan korban ke bait Allah. Dan darah mereka tercampur dengan darah kurban yang dipersembahkan di bait Allah tersebut. Dan 18 orang yang tewas karena menara Siloam runtuh. Mungkin orang-orang hendak menanyakan bahwa pasti ada kejahatan mereka. Nah adong dosa nih, sehingga Allah membiarkan mereka mati dibunuh di bait Allah. Orang berpikiran yang demikian. Atau hendak menanyakan apa hukuman yang akan diberikan Allah kepada Pilatus karena telah membunuh orang-orang Galilea di bait Allah. Apakah kematian sekumpulan orang Galilea yang mengenaskan itu adalah akibat dari dosa mereka? Dari jawaban Yesus dalam khotbah ini amanginang dibawa kepada pemahaman yang baru untuk mengubah pertanyaan di dalam hidup ini. Pemikiran orang-orang yang memikirkan dosa atau kejahatan orang lain berubah kepada menanyakan dosa sendiri. Berhentilah memikirkan dosa atau kejahatan orang lain, tetapi arahkanlah waktu dan energimu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Unang hal-hal pikiri alai dirim sendiri. Yesus menggunakan momen ini untuk mengkoreksi pemikiran yang keliru dan memberikan pesan yang begitu mendesak. Bertobatlah atau kamu akan binasa. Bertobatlah atau kamu akan binasa. Maka hari ini kita akan belajar nats ini tentang 3 kebenaran. Yang pertama, jangan menghakimi berdasarkan penderitaan. Pada ayat 1 sampai 3 kita harus memahami konteks historis dan budaya terlebih dahulu. Pada zaman Yesus ada pemahaman yang umum di kalangan Yahudi bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan, mengalami bencana, mengalami kematian tragis, maka itu adalah hukuman langsung atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Ada pandangan yang seperti itu. Pandangan ini didasarkan pada beberapa teks dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama piaong goda tahun, di mana Allah memang menghukum umatnya karena ketidaktaatannya. Misalnya boleh kita lihat dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 35 dan 2 Tawarik 21 ayat 12 sampai 15. Namun pemahaman ini sering sekali disalahartikan dan diterapkan secara sempit sehingga setiap tragedi dianggap sebagai tanda murka ilahi terhadap individu atau kelompok tertentu.
Maka manginang dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 3 ini, Yesus diperhadapkan pada pertanyaan tentang pembunuhan orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, di mana pada waktu itu orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan kurban di bait Allah dibunuh oleh Pilatus, penguasa Romawi yang sangat kejam. Dan darah mereka dipersembahkan di bait Allah itu. Dan yang kedua, runtuhnya menara Siloam yang menewaskan sadia 18 orang. Sablalu halak. Peristiwa ini mungkin dianggap kecelakaan konstruksi, tetapi orang-orang Yahudi cenderung melihatnya sebagai hukuman Allah, alani dosa nadui. Kemudian Yesus memberikan tanggapan. Dia menolak bahwa penderitaan atau kematian tragis adalah hukuman langsung atas dosa-dosa tertentu. Yesus menjawab mereka, apakah kamu sangka bahwa orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Itu alus nih Yesus. Yang kedua, Yesus menegaskan bahwa tragedi-tragedi ini bukanlah indikator bahwa korban lebih berdosa daripada orang lain. Mengapa Yesus menolak itu? Karena Allah tidak selalu menghukum dosa secara langsung ke dunia ini. Yesus mengajarkan bahwa penderitaan bukan alat ukur dosa seseorang. Kita bisa lihat amanginang dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ketika murid-murid Yesus bertanya, seorang yang buta sejak lahir berdosa atau orang tuanya? Disukun murid-murid Tuhan Yesus. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ima didokor di Yohanes sada sia ayat sada sahatu ayat tului. Amanginang ini menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu berkaitan dengan dosa dan penderitaan adalah bagian dari dunia yang jatuh dalam dosa ketika dosa masuk ke dalam dunia. Roma 5 ayat 10-2. Penderitaan, kematian menjadi bagian dari realita manusia yang ada di dunia ini. Dirusak oleh dosa. Bukan hukuman spesifik terhadap individu, dan juga Allah menggunakan penderitaan itu untuk tidak menjadikan tujuan itu lebih besar, meskipun penderitaan bukanlah hukuman yang langsung. Allah dapat menggunakan hal yang demikian untuk mengajar, memurnikan, atau menggunakan kemuliaannya. Misalnya, kita bisa melihat peristiwa dalam Alkitab, yaitu tentang Ayub. Kita bisa melihat bahwa penderitaan bukanlah apa? Tanda bahwa Ayub lebih berdosa daripada orang lain. Iya kan? Itu tahe amanginang. Kamu dodo kamu. Nang dobe kan? Kita boleh melihat dalam Alkitab kita ini, dalam kitab Ayub, bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Ayub lebih berdosa daripada orang lain. Yesus mengajak kita untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penderitaan yang mereka alami. Tetapi untuk melihat penderitaan sebagai peringatan bagi kita semua. Apa yang bisa kita lihat dari poin pertama ini, Manginang? Jangan menghakimi orang yang menderita.
Jadi ketika kita melihat orang yang menderita, kita nggak boleh cepat-cepat mengatakan atau menghakimi mereka sebagai orang yang lebih berdosa. Atek nahi tado berdosai. Nang hatop-hatop tadokon berdosa di mana HP kita sadiri do berdosa. Sebaliknya, kita harus menunjukkan belas kasihan dan memberi dukungan karena kita semua rentan terhadap penderitaan dalam dunia yang jatuh ini. Dan kita juga harus melihat penderitaan sebagai peringatan, di mana Yesus menggunakan tragedi yang tadi, yang dua itu, peristiwa itu, sebagai peringatan bagi semua orang. Penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup ini fana. Dan kita semua membutuhkan pertobatan. Butuh doamu pertobatan namangina? Adong naso butuh? Kita membutuhkan pertobatan. Dan akhirnya kita percaya kepada kedaulatan Allah. Meskipun kita tidak selalu memahami mengapa hal yang demikian terjadi. Kita dapat percaya bahwa Allah tentunya berdaulat dan memiliki rencana yang lebih besar. Dia dapat menggunakan penderitaan untuk menggenapi tujuannya bahkan ketika kita tidak mengerti. Sama sekali kita tidak mengerti. Amanginang, kita harus memahami poin ini. Ketika kita diajak untuk tidak menghakimi orang lain, maka jangan menghakimi orang lain. Unang hatop-hatop kita menghakimi orang lain. Tetapi melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk kita introspeksi diri dan melakukan pertobatan. Yesus mengajak kita amanginang untuk fokus kepada diri sendiri. Apakah aku sudah bertobat? Bukan apakah mereka lebih berdosa. Apakah aku sudah bertobat? Bukan apakah mereka lebih berdosa. Yang kedua, seruan universal bahwa semua orang perlu bertobat. Itu tertulis di ayat 3 dan di ayat 5. Setelah mengkoreksi pandangan yang keliru tentang penderitaan, Yesus mengalihkan fokusnya pembicaraan itu dari dosa mereka ke dosa kamu. Syad dosanya halaki naipe gebetu tu dosana. Dia berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Yesus menegaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali melakukan pertobatan. Pertobatan bukan hanya untuk orang-orang yang dianggap melakukan dosa besar, tetapi untuk semua orang. Dang holan tuhalak na melakukan dosa yang besar, tetapi pertobatan itu berlaku kepada semua orang. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani Amanginang disebut metanoia, berarti di dalamnya ada perubahan pikiran dan arah hidup. Ada perubahan. Ini bukan sekedar penyesalan sesaat, tetapi terjadi transformasi radikal di dalam hati dan kehidupan seseorang. Dan pertobatan itu melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama pengakuan dosa. Mengakui dosa bahwa kita melanggar hukum Allah dan layak menerima hukumannya. Yang kedua, berbalik dari dosa. Meninggalkan cara hidup yang lama dan berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, berbalik kepada Yesus. Menaruh iman sepenuhnya pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Dan semua orang perlu bertobat. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Kita boleh membaca di Roma 3 ayat 23, dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang baik
dapat meluputkan dirinya dari penghakiman Allah. Jadi sudi HP jol manadong di pertibion nunga merdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah dan upah dosa itu adalah maut. Lalu kenapa kita perlu melakukan pertobatan? Pertobatan adalah tanggapan terhadap kasih karunia Allah. Pertobatan bukanlah usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi itu merupakan respon terhadap kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk berbalik dari dosa. Dan Allah mengaruniakan pertobatan sebagai anugerah. Dan pertobatan adalah jalan menuju hidup yang kekal. Yesus juga menegaskan bahwa tanpa pertobatan kita akan mengalami kebinasaan. Pertobatan membuka pintu bagi pengampunan dosa dan hidup yang baru di dalam Kristus. Yesus juga menegaskan amanginang bahwa pertobatan adalah kebutuhan universal. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari penghakiman Allah tanpa bertobat. Maka pertobatan bukanlah pilihan, tetapi keharusan bagi semua orang yang berdosa. Melalui pertobatan, kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi pertobatan itu tidak pilihan, tetapi keharusan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk berbalik dari dosa dan berbalik kepada Yesus Kristus yang menawarkan pengampunan dan hidup yang kekal. Pertanyaannya, maukah Anda no dohamu? Olo dohamu amangina? Daw. Dan adong mangulusi. Olo do? Olo. Asal matoho. Apalagi naeng songon amala ya. Sering lau tu kode. Mula sa kode mabuk. Saat dijabu. Dan ulah honok ku besi songoni na. Hape? Sugut ne muse? Lau. Bertobat do songoni amangina? Daw. Holak kata kan? Adong songoni di son? Adong? Daong rate? Burju-burju do ama di son? Di bangkoon. Yang kedua, bertobatlah sebelum terlambat. Napa dua do tahe manang napa tuluhon? Napa tuluhon namon? Bertobatlah sebelum terlambat. Ini masih di ayat yang ketiga dan yang kelima. Yesus memberi dua contoh tragedi, dua contoh peristiwa untuk menekankan satu poin utama bahwa semua manusia berdosa harus bertobat. Dan tanpa pertobatan kita semua akan binasa. Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Kata binasa yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah apolumi. Kata ini merujuk pada kematian, tidak merujuk pada kematian fisik, melainkan kepada kematian kekal. Dan secara fisik, tetapi kematian secara kekal. Yang artinya kita terpisah dari Allah selamanya. Inilah keadaan terburuk yang dialami oleh manusia, di mana seseorang kehilangan hubungannya dengan sang sumber kehidupan dan mengalami penderitaan. Yesus menggunakan kata ini sampai 2 kali untuk menekankan urgensi dan keseriusan dari pertobatan. Jahi tajolo amanginang di ayat tulu sa dohot ayat 5.
ayat 3, dohot ayat 5. Sada 2 3. Ayat 5. Dua kali kan ditekankan Yesus tentang keseriusannya dari pertobatan ini. Dia tidak hanya berbicara tentang konsekuensi sementara, tetapi tentang nasib kekal. Ini adalah peringatan keras, namun penuh dengan belas kasihan. Karena Yesus tidak menginginkan seorang pun binasa. Yesus mengingatkan bahwa ada konsekuensi kekekalan dari dosa. Dan satu-satunya jalan keluar adalah pertobatan. Kenapa pertobatan itu begitu penting? Karena hidup ini fana dan tidak pasti. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah singkat dan tidak terprediksi. Boy diprediksi hamu nang ulumuna. Daw. Singkat. Dakta boto sogo etek na sorong biao. Etek sorong biao muna. Atau 2 menit ke depan bakalan terjadi seperti apa. Kita nggak tahu itu. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini menunjukkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada zaman bahwa kita memiliki kesempatan untuk bertobat di masa depan, dan kenapa pertobatan itu mendesak. Pertobatan adalah pintu menuju hidup kekal. Yesus menawarkan 2 pilihan, bertobat dan hidup, atau menolak pertobatan dan binasa. Nah dia udah dipilih tamuna. Bertobat dan hidup atau menolak pertobatan dan binasa. Nah dia dipilih tamu. Nomor 1 dan nomor 2. Boy do diulah ni? Maol. Pertobatanlah satu-satunya jalan untuk menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. Tanpa pertobatan kita tetap di bawah murka Allah. Dan kenapa pertobatan itu mendesak Amang Inang? Allah memberi kesempatan tetapi waktunya terbatas. Anugerah Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat, tetapi kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Dilihat do hita waktu. Alai terbatas. Alkitab juga memperingatkan bahwa akan datang hari penghakiman di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas hidupnya. Dan kalau kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami keterpisahan dari Allah. Karena memang Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Tanpa pertobatan, kita tetap terpisah darinya. Baik dalam hidup ini maupun di dalam kekekalan. Dan kita akan mengalami kebinasaan kekal. Alkitab menggambarkan kebinasaan kekal sebagai tempat kegelapan, ratap, dan gertakan gigi. Indah, alai molo melakukan pertobatan dohita, sian iasni rohatta, bakalan bagaimana kehidupan kita? Alusiamu ma dibagasar hamun ada, botahamun ada rai. Inilah keadaan yang harus dihindari secara tepat. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak bertobat, Amang Inang? Hilangnya kesempatan untuk hidup kekal. Jika kita menolak bertobat, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami hidup berkelimpahan di dalam Kristus dan masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tetapi jika kita bertobat, maka Tuhan memberikan pengampunan dosa, Tuhan memberikan hidup baru, dan Tuhan memberikan hidup yang kekal. Pertobatan membuka pintu bagi kita untuk menerima hidup yang kekal, dan kita dipulihkan dalam hubungan yang baik dengan Allah, dan dijanjikan di tempat yang baik juga. Maka ketika kita bertobat, Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Kita dilahirkan baru dan menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu Amanginang, Yesus mengulang seruannya 2 kali untuk menekankan betapa pentingnya pertobatan itu. Dan segera dilakukan, jangan menunggu sampai besok. Karena besok mungkin tidak akan pernah datang. Hiduplah di dalam pertobatan yang berkelanjutan. Pertobatan bukanlah peristiwa satu kali, tetapi itu gaya hidup. Setiap hari kita perlu memeriksa hati kita, mengakui dosa-dosa kita, dan berbalik kepada Kristus. Oleh karena itu, mari lihat dari firman hari ini. Jika kita belum bertobat, bertobatlah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ya, Sadarion, kesempatan bagi Anda, bagi kita semua. Jangan tunda lagi. Akui dosa-dosamu, akui kesalahanmu. Serahkan hidupmu kepada Allah. Dan lakukan pertobatan itu secara berkelanjutan setiap hari. Periksa hati, tinggalkan dosa-dosa, dan berjalanlah dalam kekudusan. Tuhan berjanji Dia tidak akan menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat lewat kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu Amanginang, mari kita responi kasih karunia-Nya dengan pertobatan yang tulus dari hati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya pertobatan. Tolong kami untuk tidak menunda-nunda, tetapi segera berbalik kepadamu. Ampunilah dosa kami supaya kami tidak binasa. Pulihkanlah hidup kami dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu dalam membagikan pesan-pesan pertobatan ini kepada seluruh dunia. Ya Allah Bapa kami bawakan juga ke dalam doa kami seluruhnya jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai lansia. Kiranya Engkau berkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, kiranya Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Kami juga bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada keluarga penatua di Rumah Horbo, Inang Boru, Panjaitan, atas kelahiran putri ketiga mereka. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kepadamu, berkati, lindungi anak yang Engkau berikan kepada keluarga mereka, dan lindungi juga, pulihkan juga ibu yang melahirkan. Kami dibawakan juga ke dalam doa kami, yaitu seluruhnya anak-anak pelajar Sidi dan juga pelayan-Mu yang akan membawakan mereka ke Kerinci pada esok hari untuk retreat. Oleh karena itu Bapa, Engkau yang menghantarkan mereka ke tujuan supaya mereka boleh sampai dengan selamat dan boleh melakukan segala aktivitasnya dengan baik di sana. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami bawakan juga ke dalam doa kami, pemerintahan kami mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kiranya Engkau berikan kepada pemerintahan kami kesehatan, kebijaksanaan, supaya boleh membawa daerah kami, membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju dan damai sejahtera. Begitu juga kepada seluruh penatua-Mu yang melayani pada hari ini, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami kesehatan, panjang umur, serta hikmat kebijaksanaan, supaya kami boleh memberitakan firman-Mu ke seluruh penjuru dunia ini.
Oleh karena itu Bapa, semua yang kami minta, yang kami mohon, kiranya Engkau kabulkan. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.